Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sila Fazatunayati. Kali ini kita akan membahas mengenai kritik sastra, teori resepsi sastra. Teori kritik resepsi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pentingnya respons dan interpretasi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Alih-alih hanya berfokus pada maksud mengarang atau teks itu sendiri, teori ini menyoroti bagaimana makna sebuah karya dibentuk oleh pengalaman, latar belakang, dan persepsi pembaca. Kritik resepsi juga memperhatikan bagaimana interpretasi karya sastra dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks budaya yang berbeda. Menangkap respon pembaca menurut Pradopo pada tahun 2007, yang dimaksud resepsi sastra adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan pembaca dapat dinilai dari keberagaman keinginan mengkritik, serta resepsi tidak hanya memahami bentuk suatu karya sastra dalam bentangan historis berkenaan dengan pemahamannya. Teori menuntut bahwa suatu karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historisnya dalam konteks pengalaman kesastraannya. Pradopo pada tahun 2007 mengemukakan bahwa penelitian resepsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronis dan diakronis. Penelitian sinkronis merupakan penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra dalam masa satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam satu periode. Sedangkan penelitian diakronis merupakan penelitian resepsi sastra terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Memahami sastra sebagai wahana komunikasi, kritikus sastra selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini didasari asumsi bahwa sastra adalah alat komunikasi. Isar berpendapat bahwa mengajukan langkah menghubungkan antara pembaca dengan teks ada dua, yaitu memilih teks dan yang kedua menganalisis unsur teks. Kritikus mengisi kekosongan teks. Menurut Yunus, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Masalah yang mungkin mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Harapan pembaca pun setiap umur dan waktu sering berubah-ubah. Gagasan Yunus dan Isar dipandang penuh kelemahan, di samping ada kekuatan. Jaus pada 2005 adalah tokoh utama dalam ilmu sastra yang menekankan peranan pembaca. Menurut Jaus, para penelitian sastra juga dalam aliran Marxis dan formalis merupakan atau menghilangkan yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan, yaitu pembaca. Dari Gadamer yang menyatakan bahwa setiap pembaca mempunyai horizon harapan yang tercipta dalam pembacaan yang lebih dahulu, pengalamannya selaku manusia budaya, fungsi efek, nilai sebuah karya sastra untuk pembaca tertentu tergantung pada relasi struktur, ciri-ciri, dan unsur-unsur karya itu dengan horizon harapan pembaca. Penerapan aspek sinkronis dan diakronis mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sejaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Nah, ada kelebihan dan kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan penelitian resepsi sinkronis itu penelitian sinkronis mempunyai beberapa kelemahan dari segi proses kerjanya. Karena termasuk penelitian eksperimental, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Dapat dilakukan pada karya sastra populer. Dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Kelebihan dan kelemahan penelitian resepsi sastra diakronis. Kelemahan metode diakronis dapat menerapkan teori lain
seperti teori intelektualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Kemudian penelitian dalam mencari data yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra, sehingga peneliti tidak harus bersusah payah mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intelektual. Peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Kemudian kesimpulan dari teori kritik resepsi sastra ini menyoroti peran aktif pembaca dalam membentuk makna karya sastra yang bervariasi berdasarkan konteks sosial dan historis. Makna tidak hanya ditentukan oleh teks atau pengarang, tetapi juga oleh interpretasi dan pengalaman individu pembaca. Nah, sekian pembahasan mengenai teori resepsi sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.